Kabar dugaan perselingkuhan antara Ayus dan Nisa Sabian masih terus bergulir bak bola panas yang masih menyisakan misteri dan tanda tanya. Ya, bagaimana tidak, ketika kabar proses perceraian yang terjadi antara Ayus dan Riri Fairuz berhembus dan diketahui oleh publik, ada cerita masalah yang menjadi konsumsi publik, di mana terjadi dugaan cinta terlarang antara Ayus dan Nisa Sabian. Sontak publik pun mengecam perbuatan Ayus dan Nisa, karena dugaan perselingkuhan antara keduanya dibenarkan oleh adik kandung Ayus sendiri. Setelah pernyataan keluar dari adik Ayus, tak lama kemudian Ayus pun mengeluarkan permohonan maafnya atas kesalahan dan kehilafannya. Namun, tak lama kemudian pernyataan 180 derajat berbeda dikeluarkan ayahanda Nisa Sabian yang dengan tegas mengatakan bahwa anaknya bukanlah pelakor. Maka jika kita runut ke belakang, inilah momen-momen kedekatan yang tercipta antara Ayus dan Nisa Sabian saat mengisi acara yang terekam secara khusus oleh redaksi Cumi Cumi beberapa waktu yang lalu sebelum kasus dugaan perselingkuhan mereka mencuat ke publik. Tahu nggak sih? Tadi Nisa dan Kak Anissa naik mobil Gol. Seru banget. Dan tadi ada mobil lewat lagi nyetel lagu ya Habibal Kolbi. Serina. Serius. Kita disediain red carpet kah? Yes. Bagaimana perasaan Anda? Wah. Oke. Ya. Bahkan kedekatan di antara keduanya saat bekerja di atas panggung atau saat melakukan sesi wawancara dengan wartawan, terlihat Nisa Sabian sangat memprioritaskan Ayus untuk menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh beberapa jurnalis dan wartawan. Maka, lihatlah aksi Nisa Sabian yang mengajak Ayus untuk menjawab pertanyaan wartawan. Bisa jalan kan? Teman-teman, pegang Bang. Awas pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi sekarang di depan outletnya Loki, dimana kita tinggal nunggu waktu untuk launching. Oke, pokoknya buat teman-teman Sabian, sahabat Sabian yang rumah di sekitaran Depok boleh langsung datang ke outletnya Loki atau Elzata di Pesona Square. Kita tinggal nunggu pencet aja. Pokoknya antusiasnya hari ini luar biasa. Bener nggak Mayus? Biasa aja. Biasa aja. Bener-bener rame banget. MC. Pokoknya tinggal nunggu aja. Bapak Asmi juga dari direksi. Silakan Bapak. Belum dapat berlaku. Silakan Bapak dari direksi Mall Pesona Square. Silakan. Silakan Bapak untuk urut jika dari hitung mundur dari hitungan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ditekan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1.
doa apa nggak? Ada penawaran dari Rans Publisher. Ya. Ya, ada penawaran katanya untuk dijadikan buku. Sebetulnya kami bicara pantas sih mungkin belum pantas, tapi karena mungkin mereka menawarkan itu, ya udahlah kenapa enggak kalau sejarah kita dibukukan. Sudah berapa persen? Oh belum tahu saya. Progresnya belum tahu. Berarti sudah siap buka-bukaannya di dalam buku itu bisa dibilang? Ya. Progres berapa persen apanya nih? Udah. Tapi udah tayang. Udah rilis. Udah rilis, udah. Berarti di dalam buku itu secara langsung kalian buka-bukaan. Kurang lebih, cuma kan itu ada fiksinya juga, ada bumbu-bumbu fiksinya juga lah. Gitu. Jadi nggak kaku. Dalam wawancara terdahulu dijelaskan dengan jelas oleh Nisa Sabian bahwa dirinya bergabung di grup musik Sabian Gambus pada tahun 2016. Dirinya dengan jujur mengatakan bahwa tidak pernah terfikirkan sama sekali bahwa akan berkecimpung di dunia tarik suara. Bahkan dijelaskan oleh Nisa Sabian sempat bercita-cita menjadi wartawan. Namun, hobinya akan dunia tarik suara membuat benar-benar bergabung dengan Sabian Gambus. Dan salah satu orang yang mengajak Nisa untuk bergabung dengan grup musik Gambus adalah Ayus, pria yang kini diduga menjadi tempat pelabuhan cinta terlarang Nisa Sabian. Ketemu lagi sama aku Tiffany Kenanga dan sekarang aku nggak sendirian di sini, aku sama Kak Nisa Sabian. Enggak. Nisa aja. Di sini sama Nisa dan ini pertama kalinya banget kita ketemu gitu kan, dan sekarang kita lagi ada di salah satu mall abis gig ya. Abis gig kan. Kita ketemu kebetulan. Iya, apa namanya? Abis Kak Nisa, sorry Nisa kan abis tampil juga gitu dan penasaran gitu gimana orangnya, karena aku bisa dibilang penggemar dari Nisa juga gitu. Jangan gitu. Amin. Dan sekarang aku mau nanya dikit sama Nisa. Sejak kapan sih awal Sabian Gambus tuh tercipta tuh seperti apa? Awal terciptanya mungkin terbentuknya tahun 2015 dan Nisa gabung tahun 2016 sama Sabian gitu, dan ketemu di satu acara wedding, akhirnya gabunglah bersama Sabian sampai sekarang. Jadi sebenarnya Sabian itu emang dari awal pengen jadi penyanyi atau kayak gimana? Sebenarnya kalau ngomongin cita-cita ya dulu tuh banyak banget pengen jadi reporter lah bla 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 bla, dan akhirnya entah kenapa mungkin karena hobi ya, nyanyi kan hobi, jadinya gara-gara nyanyi akhirnya aku bisa sampai kayak gini dan akhirnya nggak jadi reporter. Nggak jadi, saya yang jadi reporter aku ya. Iya. Oh, beli apa aja nggak apa-apa nanya gitu. Sekarang kan sudah mencapai kesuksesan yang luar biasa lah gitu kan. Kemarin juga viral juga, wah trending number 1 itu keren banget. Bisa beli apa aja sih Kak? Nih dalam artian misalkan dulu belum bisa beliin orang tua apa-apa, sekarang udah bisa gitu misalkan. Ya mungkin itu pribadi Nisa ya. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan apa yang Nisa mau tercapaikan, dan mungkin Nisa nggak bisa mempublish dan mungkin minta doanya aja, mudah-mudahan apa yang Nisa inginkan semoga terlaksana. Amin gitu. Cuman kalau misalnya sebelumnya Sabian Gambus itu memang beda vokalis gitu, jadi emang pas Nisa masuk diganti gimana? Atau memang awalnya grup musik aja? Awalnya memang kita nih freelance kan, jadi bukan benar-benar grup gitu. Jadi kita edisional. Tapi kalau nama Sabian itu memang udah ada dari tahun 2015. Nah, Sabian itu sebelumnya freelance, edisional orang-orangnya, dan akhirnya kan Nisa diajak untuk gabung sama Mas Ayus untuk gabung di Sabian, dan akhirnya kita mencoba untuk buat satu grup baru dari situ benar-benar grup kan, sebelumnya edisional. Nisa Sabian dan Ayus memang kini menjadi perhatian publik dan berita berskala nasional. Semua mata kini sedang tertuju kepada keduanya. Publik masih menunggu pernyataan dari Nisa Sabian tentang kabar dugaan perselingkuhan antara Nisa dan Ayus. Namun, beberapa waktu yang lalu, redaksi Cumi Cumi yang diwakili oleh Tiffany Kenanga sempat menanyakan apa tips kecantikan yang dimiliki oleh Nisa Sabian.
Dan seperti inilah jawaban dari Nisa Sabian. Nah, Nisa ini kan cantik banget lah gitu pokoknya, selain suaranya. Cantik dari Kamal. Selain suara, pastinya kan banyak juga tuh di komen-komen yang muji Nisa cantik banget segala macam gitu. Rahasia kecantikannya tuh apa sih? Ini sebenarnya aneh juga sih Naya, cuman pasti Ya, ada lah gitu wah. tips-tipsnya. Gak ada tips ya. Mungkin Nisa belum pantas untuk mengasih tips ya. Iya, karena Nisa sendiri nggak paham soal kecantikan, karena Nisa ini kan bener kan Kak Tiffany juga pasti kayak gitu, karena kan kita nih baru remaja gitu loh. Belum paham, apalagi Nisa ini anak STM gitu kan, nggak paham yang namanya kayak gini-gini. Dan Nisa pun masih pakai baby gitu, masih pakai apa, baby powder gitu. Dan serius kakak nggak percaya aku tuh pakai baby powder. Terus dan ya setelah mungkin karena sering-sering nyanyi ya, tuntutan untuk nyanyi ya akhirnya di make up lah. Jadi kayak entah di make upin orang, mungkin jadi karena Nisa tahu oh kayak gini ya, belajar sendiri lah. Kalau misalnya untuk fashionnya sendiri, Nisa suka yang kayak gimana sih? Kalau misalnya aku lihat kan waktu di Dina Salam itu kan kayak pakai hoodie terus pakai pakai, masker. iya. Jadi pengen tetap jadi diri sendiri atau gimana? Soalnya kan banyak yang kayak tuntutan harus dandan gimana. Nisa nih, iya sih bener yang kakak bilang, pengen jadi diri sendiri. Dan Nisa nih orangnya nggak suka yang neko-neko gitu, simple aja, casual, dan mix and match aja sih sebenarnya. Intinya yang terpenting nyaman aja gitu. Kalau misalnya untuk hijab sendiri suka yang gimana? Kalau misalnya aku lihat sih simple aja ya. Emang ini sukanya yang kayak gini aja, yang cuman dikasih satu pentul dan diikat ke belakang kadang, atau enggak cuman di kayak gituin gitu kan. Mungkin Kak Tiffany juga sukanya yang nggak ribet-ribet, simpel-simpel. Mungkin kalau Kak Tiffany gimana? Sama sih, sukanya juga paling Paris ya, yang skin cut yang cuma diikat ke belakang doang. Soalnya dulu banyak lihat kayak hijab-hijab yang aneh-aneh. Sekarang maunya yang simpel aja. Simpel aja. Lebih main di baju kali ya, bisa baju. Oh iya betul. Diakui oleh Nisa Sabian bahwa dirinya tentu sangat bersyukur atas pencapaiannya selama ini ketika berada di grup musik Sabian Gambus. Menurutnya, orang tuanya tentu sangatlah bangga dan bahagia atas prestasi yang telah digenggam saat ini bersama grup musik Sabian Gambus. Dan tentunya bagi Nisa Sabian, membahagiakan orang tua adalah tujuan utamanya. Untuk kesuksesan yang sekarang, kakak udah ngerasa seenggaknya ada gitu nggak sih membahagiakan orang tua gitu? Maksudnya nggak cuma dari sekedar materi aja ya, maksudnya dari kesuksesan segala macam. Untuk membahagiakan orang tua sih udah pasti ya, orang tua melihat anaknya seperti ini mungkin senang banget. Dan ya orang tua Nisa cuman bilang alhamdulillah Nisa bisa seperti ini gitu loh. Bisa seenggaknya bisa ada yang naikin derajat orang tua, keluarga atau siapa. Dan orang tua Nisa cuman bilang seperti itu. Ibu atau bapak nggak muluk-muluk mintanya, yang penting sehat walafiat dan bersyukur aja gitu mereka kalau Nisa seperti ini sekarang.